Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Dewi Prastika dengan nomor NIM 1263082111078 dari Prodi Psikologi Islam Universitas Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai motivasi kerja untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan komunikasi. Langsung saja. Ketika sebuah perusahaan mengalami penurunan kinerja seorang karyawan, inilah yang menjadi pokok permasalahan, di mana permasalahan tersebut terletak pada karyawan yang mengalami penurunan kinerjanya. Tak hanya pada satu karyawan, tetapi beberapa karyawan yang menjadikan pengaruh besar terhadap sebuah perusahaan, terutama pada produktivitas di sebuah perusahaan itu sendiri. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya motivasi kerja pada karyawan. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang motivasi kerja, alangkah baiknya untuk kita mengetahui pengertian dari motivasi kerja itu sendiri. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu yang invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai sebuah tujuannya. Dorongan tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu arah perilaku kerja untuk mencapai tujuan dan kekuatan perilaku seberapa kuat usaha dari individu dalam bekerja. Jadi, motivasi kerja merupakan suatu kondisi atau energi yang bisa menggerakkan diri karyawan agar terarah untuk mencapai tujuan organisasi dari perusahaan. Motivasi sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan, di mana variabel penting yang perlu mendapat perhatian yang besar bagi organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawannya. Motivasi ini memiliki peran penting sebagai penggerak karyawan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal untuk perusahaan. Motivasi menjadi sangat penting dikarenakan dengan adanya motivasi diharapkan setiap karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Dengan adanya arah hubungan motivasi kerja dengan produktivitas kerja karyawan yang positif, artinya semakin baik motivasi kerja, maka produktivitas kerja karyawan akan semakin baik. Demikian juga sebaliknya, bila buruk maka produktivitas kerja karyawan akan buruk. Seperti yang dikatakan oleh Viktor Havrum dalam bukunya yang berjudul Worth and Motivation, mengetengahkan suatu teori yang disebutnya sebagai teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat dari suatu hasil yang ingin dicapai oleh seseorang dan diperkirakan pada yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, dan yang bersangkutan akan berupaya untuk mendapatkannya. Dalam motivasi terdapat dua tipe, yakni motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di dalam dunia kerja, motivasi intrinsik ini meliputi kecocokan pada pekerjaan dan target sesuai yang diharapkan, rasa tanggung jawab karena merasa dipandang penting, kesempatan berkembang, dan kesempatan untuk berkarir. Sementara motivasi ekstrinsik meliputi gaji, bonus, promosi jabatan, dan penghargaan atau reward dalam bentuk selain uang. Selain definisi dan tipe, motivasi juga terdiri atas motif-motif tertentu yang diindikasikan dalam tiga motif, yakni motif primer, motif umum, dan motif sekunder. Yang pertama ada motif primer. Motif primer ini merupakan dorongan atau hasrat dari diri individu untuk mencapai tujuan yang dikarenakan sifat alami dan kebutuhannya yang tidak dapat dipisahkan dalam hidupnya. Salah satu bentuk motif primer ini adalah hubungan kebutuhan untuk makan dan minum. Yang kedua ada motif umum. Motif umum ini merupakan dorongan atau hasrat diri individu untuk mencapai tujuan hidup dikarenakan sifat-sifat yang alami dari individu dan bukan merupakan proses pembelajaran yang cenderung sebagai kebutuhan umat manusia secara umumnya. Salah satu bentuk motif umum ini adalah
kebutuhan rasa kasih sayang, rasa ingin tahu dan diperhatikan. Yang ketiga, ada motif sekunder. Motif sekunder ini merupakan dorongan atau hasrat dari diri individu untuk mencapai tujuan hidupnya sebagai sebab proses pembelajaran yang cenderung tidak berhubungan dengan sifat alami manusia. Salah satu bentuk motif sekunder ini adalah kebutuhan berprestasi dan berkuasa. Menurut Sudirman, motivasi yang ada pada diri setiap orang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yakni yang pertama ada tekun menghadapi tugas atau dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan atau tidak lekas putus asa. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang keempat, lebih senang bekerja sendiri. Yang kelima, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin atau hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja sehingga kurang kreatif. Yang keenam, dapat mempertahankan pendapatannya kalau sudah yakin akan sesuatu. Yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. Yang kedelapan, senang mencari dan memecahkan sebuah masalah dalam mengerjakan soal-soal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki ciri-ciri motivasi yang telah saya katakan tadi, maka seseorang memiliki motivasi kerja yang cukup kuat dalam sebuah kinerjanya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Menurut Sondang P. Siagen, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya dapat bersifat internal maupun eksternal. Dari faktor internal ini mencakup 1. Persepsi seseorang mengenai diri sendiri, 2. Harga diri, 3. Harapan pribadi, 4. Kebutuhan, 5. Keinginan, 6. Kepuasan kerja, 7. Berprestasi kerja yang dihasilkan. Kemudian ada faktor-faktor eksternal antara lain jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja di mana seseorang bergabung, organisasi tempat kerja, situasi lingkungan pada umumnya, sistem imbalan yang berlaku, dan cara penerapannya. Yang terakhir ada pendekatan motivasi. Bangun 2012 mengemukakan bahwa motivasi dalam perkembangannya dapat dibedakan menjadi 4 pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional ini untuk memotivasi karyawan, di mana manajer memiliki cara yang efisien dalam memotivasi karyawannya, yaitu dengan memakai sistem insentif upah. Dalam pandangan ini, umumnya pekerja yang dianggap malas tidak memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya. Sebaliknya, jika mereka diberikan sebuah penghargaan berupa uang, maka mereka akan termotivasi kembali dalam pekerjaannya. Yang kedua, ada pendekatan hubungan manusia. Dalam pendekatan hubungan manusia ini, manajer harus memotivasi karyawannya dengan membuat kontak sosial dengan mereka sehingga mereka merasa dianggap dan dihargai. Yang ketiga, ada pendekatan sumber daya manusia. Pada pendekatan ini lebih memotivasi karyawan untuk meningkatkan kepuasan dan kinerjanya dengan melihat terlebih dahulu sumber daya manusianya tersebut. Yang keempat, pendekatan kontemporer. Pendekatan kontemporer ini didominasi oleh 3 tipe motivasi, yaitu teori isi, teori proses, dan teori penguatan. Teori isi berisi tentang teori yang harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, seperti manajer harus memenuhi kebutuhan tim kerjanya guna meningkatkan tanggung jawab dan loyalitas atas pekerjaan dan organisasinya. Selanjutnya pada teori proses terdiri dari 2 teori. Motivasi yang menekankan pada cara-cara para anggota organisasi mencari penghargaan dalam keadaan bekerja. Selain itu, teori penguatan yang memusatkan pada cara-cara karyawan dapat mempelajari perilaku kerja yang diinginkan sesuai dengan pekerjaannya. Demikian penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan orang yang mendengarkan. Jika ada salah kata atau pengucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.